Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin unboxing ya. Jika kawan-kawan butuh alat, di sini datang lagi yang alat harganya merakyat ya. Buat kawan-kawan itu, Mas, saya butuh alat yang recommended ya. Yang rekomend, yang harganya murah untuk semua jenis motor. Nah, di sini saya videokan ya. Sama ini butuh alat yang mana? Itu semua ada di kita. Asalkan jangan dinego lagi ya, karena dapatnya kan kecil saya. Kalau seperti ini untungnya saya sedikit. Ini kebetulan datang zodiac seperti yang kawan-kawan inginkan, yang bisa membantu di lapangan atau mendiagnosa saja. Yang pertama adalah kita itu bisa untuk diagnosa analisa lift data ya. Di sini ada yang paling murah, itu adalah zodiac M100 Pro. Kemudian ada zodiac M200 Pro ya. Untuk soket-soketnya lengkap dan original. Oke. Lengkap dan original. Dan jangan minta yang lebih-lebih lagi. Karena apa? Setiap scanner atau setiap alat itu walaupun harganya jutaan rupiah ataupun puluhan juta, itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jika mau yang istimewa itu tidak ada ya. Atau yang sempurna itu tidak ada, Mas. Ini datang lumayan banyak ya. Ada zodiac M100 Pro yang seperti ini, kemudian zodiac M200 Pro yang seperti saya pakai di bengkel seperti ini ya. Nah, ini wes ya. Oke. Untuk misal sampean yang Mas katanya zodiac M200 Pro bisa buat remap ya. Bisa, Mas, buat remap bisa, tapi nggak semua jenis motor ya untuk remapnya. Jadi untuk remap tersebut nggak semua jenis motor, jadi kadang ada yang gagal. Jika gagal, sampean kembalikan ke original ya. Jika ke original gagal juga, berarti sampean recovery pakai alat remap yang versi laptop. Itu sudah saya siapkan. Daripada sampean menyiapkan laptop, itu kita itu nyetingnya itu lama ya, untuk pengaturannya, untuk update Windowsnya dan lisensinya ya. Apakah laptop sampean sudah terlisensi, itu sangat lama dan tidak langsung pakai gitu enak kayak zodiac langsung pakai, enggak, Mas. Kita itu pasang software dulu yang pertama, kemudian setelah pasang software itu kita setting ya, kita setting untuk program pengaturan dari laptop tersebut. Nah, maka dari itu di sini saya sudah siapkan laptop buat sampean ya. Nah, di sini ini ada laptop yang sudah siap pakai ya, ini ya, ada laptop yang sudah siap pakai. Oke, jadi sampean nggak perlu bingung lagi, nggak perlu banyak tanya-tanya lagi, langsung sudah saya siapkan laptop beserta isinya ya, beserta isinya. Jadi enak sampean, Mas, wes nggak kakek untuk harganya sampean konfirmasi ke nomor WA admin saya ya. Jadi ntar sampean dapat file editan yang banyak kalau dari saya ya, yang terbaru juga ada. File editan seperti di sini kita cek. Nah, seperti ini ya, kita cek ya file editan, jadi sampean siap pakai, Mas. Nggak banyak nanya lagi seperti ini. Nah, ini file editan siap pakai, nggak usah ngedit, sampean simple aja. Video saya sudah banyak, Mas ya. Oke. Yang ini kosong. Ini jenis apa ini? KUW FO, nggak ada kalau nggak KUW F. K1AA. Kalau di Indonesia KOWF itu nggak ada, pengalaman saya. Ini standar. Oke, jadi sampean cari sendiri karena di sini file editan sudah banyak, standar pabrik dan apapun di sini ada sampean ya. Wah, kayak gini sampai bawah, entah motor apa yang sampean cari di sini ada. Entah itu KZL, Oppo, Mas Ono ya. Jadi di sini saya unboxing alat-alat scanner zodiac ataupun yang versi laptop. Kalau versi Android saya nggak punya ya. Jadi istilahnya scanner itu hanya pembantu ya. Kalaupun kita ada kerusakan, itu hanya membantu saja untuk ngecek kerusakannya dan diagnosa lift data, dan selebihnya itu tinggal mekaniknya. Karena kita itu gini, Mas ya, kadang kita diagnosa lift data, datanya normal tapi motornya itu nggak normal. Contohnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu gimana, Mas? Padahal diagnosa nggak ada kerusakan, nilai-nilai normal semua. Kemudian tapi motornya berbet, itu semua tinggal mekaniknya. Jadi perbanyaklah pengalaman di lapangan.
praktek di lapangan, perbanyaklah ilmu. Karena apa? Guru kita itu bukan dari yang lain, tapi bukan dari kita sekolah. Guru kita itu adalah dari motor tersebut. Walaupun sepintar apapun sampean ya, sepintar apapun sampean, itu sampean sudah sudah terjun di dunia perbengkelan itu 20 tahun. Kalaupun ada kerusakan, pasti sampean itu akan mencari lagi ya. Pasti nggak akan sama. Misal kemarin kita menemukan kabel injektor bermasalah, ke motor itu berebet. Nah sekarang kok kasusnya sama, penyakitnya sama, tapi yang rusak itu berbeda. Sekarang malah entah itu cop busi ataupun full pump kotor gitu ya. Tekanan full pump lemah kan beda-beda mas. Jadi ya tergantung mekaniknya. Kalau seperti itu sih, semua mekanik itu bukan profesional lagi ya. Bukan yang profesional sekali sentuh, sekali pegang langsung sembuh, enggak mas. Enggak seperti itu. Tetap mencari. Soalnya saya walaupun saya ada di bengkel kan puluhan tahun saya ya. Ya enggak puluhan tahun, paling sekitar berapa ya? Sekitar kurang lebih 8 tahunan ya saya ya di dunia bengkel. Nah, ketika saya dapat kendala-kendala ya pasti saya mencari satu persatu. Itu dari dasarnya. Cara fungsi, kerjanya gimana di sistem injeksi. Nah, kerusakannya seperti apa pasti itu saya telusuri dari dasar dulu. Enggak langsung saya ganti ini, enggak Mas ya. Oke. Di sini buat kawan-kawan yang mencari scanner yang harganya murah, pemakaiannya enak, ya, cara pengoperasiannya juga enak. Itu scanner apa? Terserah sampean. Ada Zodiac, ada versi ragtop. Terserah sampean. Di sini ada dua pilihan. Kalau yang MST juga ada MST 400 tapi harganya lumayan yo. Itu buat Honda Yamaha saja. Kalau yang ini buat semua jenis motor. 35 tipe motor di dunia kalau ini ya. Ini juga sama, Mas. Untuk soketnya warnanya hijau ya. Warnanya hijau, original. Oke, original. Walaupun yang punya M200 Pro ini lebih lengkap lagi nih. Satu plastik ini ya. Sama cari punya motor apa aja ada di sini. Kalau untuk Zodiac yang M100 Pro ya seperti ini Mas, ya. Soketnya seperti ini. Insya Allah ada Honda Yamaha. Nah ini dapat dua gini ya. Oke, lanjut kita coba M100 dulu ke motor mumpung ada motor ini. NMAX ya, yang WLD kita coba ini dulu. Nah, yang didapat apa aja Mas? Nah, ini soket ya. Ini ada soket Honda, kemudian Honda OLD 4 pin, Honda yang terbaru, soket DLC Euro 5, kemudian apalagi banyak ini. Ya. Ini punyaan apa ini tak cek? Yamaha lah kan di sini kepunyaan GSX, KTM, Vespa. Wah, buat Vespa ada Mas, ada ini. Kawasaki, jadi buat Vespa belum pernah saya coba ya karena nggak pernah ada motor Vespa yang masuk ya. Oke, kemudian kabel main jumper yang ada capit akinya, kemudian kabel penghubung langsung ke Zodiacnya ya, seperti ini Mas, kabel penghubung ini Mas. Nah seperti ini, langsung ke Zodiac sini, input Zodiac. Ini kabelnya biar panjang. Kemudian di sini dilengkapi kabel 16 pin ya. 16 pin ini untuk mobil. Nah, untuk mobil bisa Mas. Bisa, tapi nggak semua jenis mobil. Harus milih-milih mobil ya. Entah itu mobil Calya atau Ayla. Sampai coba satu persatu. Kalau bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak. Soalnya kalau di soketnya kan ada punya mobil ya sampai coba. Enggak semua. Karena apa? Harganya juga murah Mas. Kalau harganya murah ya pasti apa namanya itu? Bentar, kalau di bawah. Jadi gini Mas ya, harganya murah, ke mobil pun bisa, tapi nggak semua mobil. Ke motor Honda, Yamaha, Suzuki, GSX, KTM, Vespa, apalagi Kawasaki, banyak lagi menunya ya. Jadi harganya paling murah. Ini sama dengan yang Zodiac M200 Pro. Menunya sama tapi beda spesifikasi ya. Kalau itu kan ada print data, kemudian alat cek relay gitu ya, kalau seperti itu. Kalau ini nggak ada print datanya, nggak ada cek relaynya ya. Oke.
langsung kita coba saja ke motornya dulu. Oke, di sini sudah saya konekkan ya. Jadi ini kan NMAX OLD. NMAX OLD. Di sini ada soketnya itu ada 2 ya. Ada 2 soket, langsung kita pakai saja. Kalau 1 soket ya pakai 1 soket. Kalau 2 soket pakai 2 soket. Kalau yang lain terserah sampean. Pasti sampean itu lebih paham ya. Sampean coba, misal nggak bisa ada ini, misal saya lepas 1, pasti Zodiac tidak akan bisa hidup ya. Karena ini memakai 2 soket DLC. Oke. Kita coba dulu alatnya ini. Jadi misal kawan-kawan, wah saya mau beli alat scanner tapi harganya itu mahal mas. Nah maka dari itu sampean belilah untuk seperti bengkel saya gitu ya. Saya itu nggak pernah ambil scanner yang mahal-mahal, tapi kalau yang mahal itu buat nyoba-nyoba saja. Saya gonta-ganti scanner sampai yang harganya pernah itu 17.500.000, itu dalam 1 minggu saya jual 14 juta. Rugi berapa itu? Rugi 3,5 juta ya. Orang masalah kan scannernya nggak enak mas, nggak seperti yang saya harapkan gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan, setiap scanner apapun itu ada sisi kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Jadi jangan minta yang sempurna dan istimewa. Oke. Nah seperti ini saja saya cukup mas buat Honda Yamaha. Kalau untuk Suzuki dan yang lain saya nggak pernah pakai scanner ya, manual saja atau scanner manual. Oke. Nah di sini kita akan buka. Yang pertama adalah kita masuk di pengaturan dulu karena ini bahasanya masih bahasa Inggris ya. Kita masuk stop yang ada jenis seperti pengaturan, ya memang pengaturan. Kita tekan OK. Jika OK di tengah ini mas ya, kita tekan OK. Kita masuk Langguage ini, tekan OK, pilih yang ada namanya Indonesia, kita tekan OK. Nah, yang tadi Langguage sekarang menjadi bahasa. Jelas ini sudah bahasa Indonesia. Pengaturan, oke. Untuk versinya kita cek juga. Versi perangkat dari Zodiac M100 Pro ini 2511, yaitu versi terbaru tahun 2025 ya. Oke. Oke, lanjut kita tes diagnosa analisa ke motor Yamaha. Nah, di sini seperti yang saya katakan, di sini yang pertama OBD2 itu buat mobil ya. Jika sampean scan ke mobil berarti sampean pakai yang OBD2 masuk ini. Kemudian ada lagi Adiva, Ion, Aprilia. Wah, banyak masih ini mas ya. Oke. Nah, ini ada Honda, Bajaj, Benelli, Fit. Wah, boys, sampean lihat sendiri ya di sini. Ada 35 tipe jenis motor, bukan di Indonesia tapi di dunia ya. Ini Hero motor apa nggak tahu saya. Kimco, KTM, Piaggio, Modena, so sampean lihat sendiri, banyak mas. Jadi sampean beli ini itu untungnya banyak. Oke. Suzuki, Sim, Rajo. Wah, Yamaha ya, kita akan cari Yamaha di sini. Klik Yamaha. Oke. Di sini ada menu, yaitu yang pertama pemindahan otomatis, pemilihan sistem, pilihan model Vietnam. Kita buka satu-satu. Vietnam ini berarti yang sing ada di Vietnam, nggak usah. Pilihan model kita cek. Di sini ada A, kita klik Aerox ya. A itu Aerox. Kalau B kita cek di sini. Pak Breze wis nggak perlu. Nah, C wis sampean cek sendiri ya. Saya masuk di pemindaian otomatis, kita tekan OK. Kita disuruh matikan kunci kontak di motornya ya, kita matikan ya. Jangan sampai lupa. Setelah mati, tekan OK. Kita disuruh nyalakan kunci kontak, kita nyalakan, matikan lagi. Yang ini Yamaha mas ya. Tekan OK, nyalakan kunci kontak. Loh, langsung masuk mas. Nggak pakai lemot ya. Mode monitoring data kita cek, kita buka mas, seperti apa? Matikan kunci kontak. Nah, memang Yamaha ribet. Nyalakan kunci kontak. Oke, nah kalau kita masuk di mode monitoring data, yang artinya motor ini bisa kita hidupkan ya. Nah, seperti ini. Motor ini bisa kita hidupkan atau mesinnya ya, bisa kita hidupkan seperti ini. Tapi kayaknya versinya ini kurang bagus ini. Buat lihat data jenis motor Honda Yamaha seperti ini lah. RPM-nya sampai lihat sendiri.
Kenapa seperti ini sama pihak pabrik yang produksi itu nggak dibenerin. Kekurangannya ya seperti ini mas. Tapi kalau saya pakai di Yamaha itu hanya untuk mereset sejarah kerusakan atau mil yang melotot di jenis OBD 2 itu ya. Nah, tidak saya pentingkan seperti ini. Tapi lama-lama dia akan apa ibarat fungsi anyar dulu. Fungsi anyar itu apa? Ono aku kerja di kini, lesi kait ibaratnya menyesuaikan ya. Nah, berarti ini tadi kan baru mas, sama lihat sendiri. Ini berarti tadi menyesuaikan dengan motor ya. Tadi bisa kita lihat RPM bisa 500, bisa 2000 itu di awal. Karena ini baru ya, baru. Jadi belum mengenal si motor di Indonesia ya. Karena ini kan dari buat ini di Made in Cina ya. Made in Cina. Berarti ini habis dicek di Cina ya, di Cina. Oke, bisa kita lihat untuk diagnosa lift datanya ini sudah normal. Putaran mesin 1500 1600. Oke, normal mas. Temperatur mesin. Wis pokoknya buat sampean sing pingin punya scanner ya lebih baik sampean pakai ini, boleh pakai M200 Pro yang versi remah, boleh, terserah sampean ya. Lo normal mas, diagnosa lift data. Kita geser ke kanan, tegangan sensor 02 sensor normal jalan, AFR normal 13-14 ya. Durasi semprotan BBM 2 ms normal. Honda, Yamaha, Suzuki atau yang lain, motor yang lain untuk durasi semprotan BBM atau ms per menitnya itu sama 2, sekian ya. Kontrol bulanan langsam, tekanan udara masuk. Coba pakai grafik, apakah kita pencet? Nah, ini pakai grafik mas ya. Grafik ini, oke? Enak mas. Oke. Ya sini wis kelas iki ya. Kelas. Mewah. Harganya murah. Murah tenang mas harganya. Asli ya mas. Keseimbangan 02. Kayak jadiak. Iya, enggak kayak apa? Laptop ah. Sing di jadiak. Iki jadiak. Apa sing ijo? Ijo. Ndi lho? Ijo ora kena iki. Apa koyo ngene iki kon koyo Honda. Kena. Oh iya. Iya. Tampilane. Iya koyo Honda iki. Iki iso gawe lift data Mas yo. Nah, lift datane simpel. Iya, enak ini. Oke, kita kembali. Grafik putaran RPM kita tekan OK. Wah, ini bisa kita atur Mas ya. Ini kan cuma 799 sampai 2400 ya. Jadi di sini kan medot ini. Nah, medot. Berarti kita coba tekan F1 lah ya. Oke, coba F1 kita tekan. Bukan, F3 kita tekan. F2 kita tekan. F2 ya. Offset. Nah, ini ya. Oke, untuk ini kita buat sik ya. Dari mulai 1500. Kita kembali. Nah, berarti gini Mas ya. Untuk mengatur ini kan, ini 799 sampai up limite 2401 ya. Nah, di sini ketika kita setting yang 799 ini bisa menjadi 1500, berarti kita tekan yang gini ya. Tekan sini ya. Tekan. Ini kita buat 1000, kemudian 500 seperti ini. Oke, 5, kemudian 00. Oke, memilih F2. Oke, memilih F2 hapus. Nah, berarti oke memilih ya. Kita tekan oke, kita oke Mas. Oke. Loh, kok macet? Sik. Baleni mana sih? Baleni mana? Tekan kanan. Awak iki enggak tanya klik 1500. Oke, memilih F2, F1 oke yo. Oke ku anu Mas dengan nomor. Nomor F2 hapus, F1 oke yo. Berarti tekan F1 iki ya. F1 iki. Jadi tekan oke. Nah, ini 1500. Sekarang kita pilih yang sini up limitnya kita pakai 11.000 ya. Tekan kanan sekarang, kanan.
berarti kita pakai 11.000, 11, kemudian 000. Ini 11.000, maka di sini ntar akan menjadi 11.000. Tekan F1. 1.500 nang 11.000. Coba kita gas. Oke, sudah mengerti ya di sini ya. Tempatnya sini ya, sampean ndelok videoku no ya. Ada kok video itu. Oke. Oke. Yes. Ini tentang live data di mode monitoring data. Sekarang kita kembali, kita masuk di mode tes aktuator ya. Matikan kunci kontak, kita disuruh matikan. Kemudian tekan OK. Pokok OK ini ono OK sampai tekan OK ini Mas. Bagi pemula ya. Nyalakan kunci kontak, berarti nyalakan kunci kontak. Loh, kita disuruh matikan. Ini iki Yamaha ribet. Nyalakan, kita nyalakan lagi. Kita tunggu. Kan disuruh nunggu, mohon tunggu sebentar. Masa wong Indonesia nggak ngerti. Nah, oke. Di sini ada sensor TPS bukaan gas, yaitu derajatnya ya Mas ya. Oke, untuk di bawah ini adalah toleransinya. Derajat tertutup penuh itu nggak boleh di bawah 14, nggak boleh di atas 20. Terbuka penuh 97 sampai 107. Kita pelintir gasnya 97. Oke? Normal. Kemudian scroll ke kanan ini. Scroll ke kanan. Tekanan udara masuk. Sampeyan baca di sini, wis nggak perlu tak baca no. Temperatur udara masuk. Temperatur cairan pendingin. Kecepatan roda, tegangan baterai. Kalau kita masuk di sini mode tes aktuator, motor nggak bisa dihidupkan atau mesin nggak bisa dinyalakan ya. Standar samping off, coba on dulu. Play off, motor bisa dihidupkan. Nah kalau on, motor nggak bisa dihidupkan. Naikkan lagi, oke. Wes. Pengapian, wes nggak usah jangan. Lah, sampean kepingin ngecek pengapian Mas ya. Di sini kan ada, sampean baca di bawahnya ini. Tekan OK, sampean pegang apa? Kabel koilnya sampean pegang nggak masalah. Kemudian tekan OK, pasti kok sampean kesetrum ya. Pasti kesetrum jelas itu. Kan meletikkan api 5 kali. Lihat koil harus melentik api 5 kali, jelas ini. Nggak masalah lah sampean kepingin nyoba ya. Scroll ke kanan, injektor. Nah, di sini tekan OK, maka injektor akan aktif 5 kali menyembur atau 5 klik bunyi tik tik ya, sampai 5 kali ya. Oke. Kemudian VVA juga Mas ya, oke. Kemudian relay lampu utama, jika sampai tekan ya maka dia akan hidup mati. Coba tak tekan OK ya. Nah ini, lagi. Tuh. Urip lho, masuk nggoroy aku, mati. Pokok sampai ping mau Mas ini Mas. Sampai ngecek lampu-lampu enak, VVA enak. Nah, di sini kan langsung muncul komunikasi mengalami masalah. Berarti ini kan masih baru, belum pernah saya coba ya. Jadi ini masih menyesuaikan ngono loh Mas. Kita tekan OK saja. Coba kita masuk mode aktuator lagi, matikan kunci kontak. Tekan OK. Nyalakan kunci kontak. Sudah ada, matikan kunci kontak. Tekan OK, nyalakan kunci kontak, hidupkan kunci kontak ya. Kita disuruh nunggu. Oke, kita telusuri lagi yang kekurangannya tadi itu apa. Jangan injektor ya, pokoknya ingin lek ono jenenge tekan OK maka sampean tekan ngono Mas. Kontrol putaran langsam ISC di sini kosong ya. Ini standar motor, oke. Jika ada angka 1, maka tekan OK saja, ISC akan bergetar 5 kali. Oh, ini kontrol putaran ISC, pengecekan ISC ini Mas ya. Jika sampai tekan dia akan bergerak 5 kali. Oke. Kemudian EEPROM tampilan kode kerusakan sejarahnya tidak ada. Oh, ini EEPROM tampilan kode kerusakan. Nah, ini kode kerusakannya kosong nggak ada. Kemudiannya sebelah sini tampilan sejarah kerusakannya ada 4684, 4684. Nah, tinggal kita geser scroll ke kanan lagi ya, seperti ini. Penghapusan sejarah kerusakan, tekan OK saja, di sini pasti akan dihapus.
Kita tunggu loh, kan hapus. Kita scroll ke kiri lagi. Kalau muncul seperti ini lagi, berarti ini masih menyesuaikan. Kita tekan OK, berarti kita masuk lagi gitu, Mas. Memang seperti ini ya. Wong scanner regane murah kok. Jaluk sing spesial kan nggak mungkin ya. Yang harganya mahal aja kadang kita itu sering gini, Mas ya. Untuk berarti memang seperti ini kelemahan zodiak, kekurangan zodiak, Mas ya. Tapi yang penting bisa menghapus secara kerusakan, diagnosa lead data, aktuator gitu ya. Tak kasih tahu sampean. Walaupun saya penjual itu saya tidak menjelekkan si alat, harganya murah. Oke. Tampilan sejarah kerusakan sudah kita hapus, tidak ada. Penghapusan sudah 0. Menghapus nilai koreksi ISC. Di sini misal sampean menemui nilai koreksi ISC ada 2 atau 3, minim 2 biasanya ya. Itu sampean tekan OK, entar menjadi 0 ya. 0 entar kalau motor sampean pakai lagi itu menjadi angka 1 yang namanya standar ya, enak. Langsamnya nggak ketinggian itu. Nomor program versi, kembali ke sensor tulang. Kita kembali. Kemudian penyetelan CO, apakah ini bisa apa enggak? Jenis motor ini, matikan kunci kontak. Kita tekan OK, nyalakan kunci kontak. Tekan OK. Oh, matikan dulu tadi. Nyalakan. Oke. Coba motor kita hidupkan, apakah bisa setting CO? Oke. 1600, 1500 bisa setting CO. Nah, kemudian di sini atas itu nambah. Jika ke bawah itu ngurangi ya. Berarti ini ngurangi, ini nambah. Tak coba nambah dulu. Oh, bisa, Mas itu. Ini kan bergerak. Nah, ini CO-nya. Ini NMAX OLD bisa kita tambah CO. Ya. CO itu apa, Mas? Ya nambah BBM dulu, Mas, bahan bakar. Ya. Nah, bisa masuk setting CO. Enak, Mas, ini, Mas. Kata siapa sih dia nggak bisa setting CO. Nah, di sini saya pakai bisa ini. Kita kurangi arah bawah. Kita buat 0 saja karena ini motor orang ya. Knalpotnya kan standar ini. 2 1 0. Pokoknya 10 ya. Misal tak long mana min 1 ya bener. Ini 0, oke. Kemudian kita keluar. Oke. Coba membaca kode kerusakan. Kita disuruh matikan kunci kontak lagi. Kemudian tekan OK. Nyalakan kunci kontak. Kita tunggu. Di sini biasanya ada, jika ada kerusakan sebenarnya motor mogok, ada kerusakan di sensor, berarti di sini muncul. Karena di sini tidak terdapat kode kerusakan yang tampil. Ya wis, mari, Mas. Oke. Nah, yang bawah ini menghapus kode kerusakan. Misal di jenis OBD2 itu kan lampu mil-milnya itu melotot ya. Nah, sampean penak pakai ini, Mas, tinggal hapus saja. Oke. Gitu aja. Untuk tampilan seperti ini sangat lumayan di bengkel. Saya dulu awal pakai gini, Mas. Ya. Kemudian punya saya dibeli teman karena second ya, kehabisan, dibeli teman ya saya kasih. Contohnya seperti ini. Sampean sudah mewakili di sistem motor injeksi, entah itu Honda, Yamaha, Suzuki dan lain-lain. Kalau di jenis Honda kita tidak usah matikan kunci kontak, off-kan kunci kontak. Memang kalau di Yamaha itu ribet, nggak hanya ini aja. Di MST juga matikan kunci kontak, on-kan kunci kontak ya. Oke, misal ada yang butuh alat scanner ini sudah saya sebutkan, yaitu sisi kekurangannya dan sisi kelebihannya. Kalau kelebihannya saya senang kalau pakai ini itu reset. Itu aja, menghapus kerusakan, sejarah kerusakan atau reset ECU. Nah, untuk di Yamaha reset ECU itu nggak ada. Kalau di Yamaha di Honda kan ada reset ECU. Kalau di Yamaha cuma menghapus sejarah kerusakan saja. Yang biasanya milnya di jenis OBD2 itu melotot-melotot itu, Mas ya. Oke. Ini ke motor NMAX OLD yang lain belum saya coba ya. Karena jarang ada motor masuk-masuk di sini yang jenis Yamaha. Yang buahnya itu Honda. Oke. Untuk kawan-kawan yang membutuhkan alat ini bisa konfirmasi ke nomor WA admin saya. Untuk alatnya juga garansi ya. Asalkan nggak dibanting, nggak dianu gitu ya. Oke. Kalau ada kerusakan enak-enak sampean gawe mau rusak, sampean konfirmasi ke nomor admin. Entar sama admin diarahkan ke nomor yang bagian servis. Itu.
Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.